Selamat datang di sesi terakhir. Judul sesi ini adalah Bahasa Roh. Mengapa Allah memberi kita suatu bahasa yang tak dapat kita pahami? Ini pertanyaan yang baik, bukan? 1 Korintus 14 ayat 2, siapa berkata-kata dalam bahasa lidah bukan berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ini bukan tentang berbahasa lidah di depan umum. Ini bicara tentang doa. Ketika berdoa dalam bahasa lidah, kita bicara langsung kepada Allah. Dengarlah dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Sebab kita tidak tahu apa dan bagaimana harus berdoa. Kita tidak tahu mendoakan apa dan kita tidak tahu bagaimana berdoa. Pernah dalam situasi seperti itu? Pasti. Mungkin ada seseorang di Myanmar atau Kamboja yang sekarang butuh pertolongan, dan ia sendiri, dan kita tidak tahu bagaimana mendoakannya. Tak seorang pun di bumi tahu bagaimana mendoakannya dan apa yang perlu didoakan. Tetapi Roh Kudus tahu. Astaga, kini Anda tahu apa yang akan kita bahas. Saya beri contoh lainnya. Jika saya masuk ke kantor Presiden Amerika Serikat, ke kantor Oval. Pak Presiden, apa kabar Pak? Bisakah saya berkomunikasi pada levelnya? Tidak. Dia tahu banyak tentang keamanan Amerika Serikat, apa yang terjadi di pemerintahan. Dialah yang harus merendah dan bicara pada level saya. Maka ketika saya masuk ke kantor Raja Semesta, jika saya hanya bisa berdoa dalam bahasa Inggris, saya hanya dapat bicara dengan Allah pada level saya. Allah berkata, aku tidak inginkan ini anak-anakku. Aku ingin persekutuan yang dalam. Kamu mampu berkomunikasi denganku pada levelku. Maka Allah berkata, aku akan menolongmu. Namanya Roh Kudus. Kadang-kadang saya berdoa dalam Roh Kudus di dalam bahasa Inggris. Bagian orang berpikir berdoa dalam Roh Kudus itu hanya berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tidak. Kadang saya berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan saya berdoa untuk penafsirannya, dan juga dalam bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Saya mendoakan apa yang Roh Kudus berikan dalam bahasa Inggris. Jadi, Anda bisa mengerti mengapa Presiden Amerika Serikat tidak memberitahu saya segalanya tentang keamanan. Saya bisa jadi mata-mata. Ia tidak ingin informasi itu jatuh ke tangan yang salah, bukan? Bahasa lidah membuat musuh tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berapa banyak Anda sadar kita ada dalam peperangan? Kita sedang berperang. 1 Korintus 2 ayat 7-8 berkata, kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi kita tidak tahu apa dan bagaimana berdoa. Itu rahasia. Mengapa? Anda prajurit. Anda harus mengerti ada bahasa yang harus digunakan militer melalui radio. Mereka berkata, bapak beruang, ini anak beruang, atau kata-kata lain. Masuk, Alpha 1, lakukan. Mengapa? Karena musuh dapat masuk ke saluran itu dan mengerti strateginya. Lihatlah Denver Broncos. Peyton Manning sedang duduk di sana dan tiba-tiba ia melihat tentara duduk di seberang garis. Mereka berbaris dan mereka akan memotong kepalaku. Maka ia berkata, Omaha, Omaha. Pernahkah Anda mendengar yang berkata Omaha, Omaha? Apa hubungannya Omaha dengan sepak bola? Itulah bahasa sandi yang dimengerti semua anggota timnya. Maka Allah Roh Kudus memberi kita hikmat rahasia ini. Katanya, kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dia khususnya mengatakan bahwa jika hikmat itu, yaitu pengetahuan yang disingkapkan, diberikan kepada sang musuh, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi Allah harus merahasiakannya. Banyak hal selain penyalipan yang ingin Allah beritahukan. Sang musuh dapat memasang serangan melawan Anda. Dia menguasai setan-setan dan menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu yang merusak. Anda tahu, Allah akan menaruhnya di hati ibu Anda dan ia akan berlutut dan mulai berdoa dalam Roh Kudus. Anda mengerti maksud saya? Ia sedang berdoa dalam roh. Tiba-tiba sepasukan malaikat muncul dan melenyapkan kekuatan jahat dan Anda akan baik-baik saja. Saya suka itu. Oh, astaga. Makanya Paulus berkata, aku suka kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah. Jadi bagaimana Anda tahu apa yang sedang terjadi di dunia roh? Saya bukan Peyton Manning. Peyton Manning hebat karena dia tahu apa yang terjadi. Tetapi banyak orang Kristen muda tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia roh. Maka Allah berkata, aku harus memberi anak-anakku cara berbicara dengan hikmat. Memberi perintah yang perlu diberikan.
Anda harus ingat, Allah menempatkan manusia berkuasa di bumi. Allah tidak bergerak di bumi kecuali melalui mulut seseorang. Perhatikanlah, Paulus berkata, sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat. Ada kalanya saya berdoa dalam bahasa lidah dan saya tahu Roh Kudus memberi saya perintah untuk dilakukan para malaikat. Suasana gereja-gereja berubah karena saya berkata, oh, sesuatu sedang terjadi di sini. Karena saya merasakan otoritas bangkit. Anda mengerti? Kita harus kembali memilikinya di gereja. Kita harus memilikinya. Kalau para rasul saja memerlukannya, mengapa kita tidak? Tujuan utama bahasa lidah adalah keintiman. Saya dan istri telah lama bersama. Kami telah mengembangkan bahasa kami sendiri. Saya berkata PKPI dan tidak ada yang lain yang mengerti. Anda akan berkata, apa yang kalian bicarakan? PKPI itu adalah istilah yang sudah lama kami buat. Ketika kami baru menikah, semuanya serba penjangkauan internasional. Semua pelayanan ada penjangkauan internasional. Anda tahu apa yang kami lakukan? Kami mulai peluk kelinci penjangkauan internasional. Saya akan melihat Lisa dan berkata PKPI dan dia tahu saya inginkan pelukan dan ciuman. Itu adalah bahasa keintiman. Lisa bisa memandangku, mengatakan sesuatu dalam kelompok, dan saya tahu dia tidak senang dengan seseorang, atau dia senang dengan sesuatu. Saya mengerti yang lain tidak. Mengapa? Karena kami punya satu bahasa. Begitulah bahasa lidah, mengembangkan keintiman dengan Allah. Anda tahu, jika saya hanya dapat berbicara pada level saya, bagaimana saya menyelami hal-hal mendalam dari Allah? Karena saya benar-benar intim dengan Dia. Itulah sebabnya Dr. Cho berkata, 90% dari 2 jam saya berdoa setiap hari adalah dalam bahasa lidah. Karena Anda masuk dalam keintiman yang mendalam. Anda mengetahuinya? Yang lain berkata, tapi John, saya tidak mengerti apa yang saya doakan. Alkitab berkata, berdoalah untuk dapat menafsirkan. Oke? Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohku lah yang berdoa, namun akal budiku tidak turut berdoa. Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Makanya dikatakan siapa yang berdoa dalam bahasa lidah, berdoalah untuk dapat menafsirkannya. Ketika saya berdoa atau bersekutu dengan Allah dalam bahasa lidah, saya berdoa Allah memberi penafsirannya. Anda tahu apa yang terjadi? Ide hikmat pengajaran berdatangan begitu saja. Yang terbaik menggambarkannya begini. Seperti sesuatu yang tersembunyi di kedalaman laut dan karang, lalu gelembung udara mulai naik. Itulah yang terjadi. Ide pesan ilham dalam Alkitab. Saya membaca Alkitab dan berkata, Tuhan, saya tidak mengerti. Lalu saya berkata, Roh Kudus, ajari aku. Dan mulai berdoa dalam bahasa lidah. Apakah langsung mengerti? Biasanya tidak. Saat kemudian saya menyetir atau mandi atau bermain golf, tiba-tiba saya mengerti. Dan mengapa pewahyuan itu datang? Menghabiskan waktu berdoa dalam Roh Kudus. Kita berorientasi pada hasil, ingin melihat hasil cepat sekarang. Ketika berdoa dalam Roh, Anda bersiap dengan apa yang akan terjadi. Hikmat itu akan muncul. Diperlukan lebih banyak iman untuk berdoa dalam bahasa lidah agar masuk dalam level keintiman yang lebih dalam. Jangan salah paham, Paulus berkata, saya akan berdoa dengan akal budi. Saya berdoa dalam bahasa Inggris, saya berdoa dalam bahasa roh. Saya akan bernyanyi dalam bahasa roh dan Inggris. Akal budi, saya akan bernyanyi dalam bahasa roh. Katanya lakukan keduanya. Mengapa? Berdoa dalam bahasa Inggris membangunkan pikiran saya. Itu membangun pikiran saya, melembutkan pikiran saya, mengerti? Itu membawa emosi saya mengenai Roh Kudus dan Yesus dan Sang Bapa. Membawa emosi saya tentang anak-anak saya. Ketika saya berdoa untuk anak-anak saya dalam bahasa Inggris, itu buat saya. Oh, saya sangat mengasihi Addison, Austin, Alec. Itu baik, Anda juga harus berdoa dalam bahasa Anda. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh Kudus tidak berbicara pada otak kita. Dia berbicara kepada roh kita. Makanya dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Di sanalah dia menerangi. Dia bicara pada roh kita. Ketika berdoa dalam roh dan minta penafsiran, itu akan seperti gelembung yang terlepas, mengapung ke dalam jiwa Anda. Disitulah Roh Kudus berbicara. Amsal pasal 20 ayat 5. Rancangan, semua katakan rancangan. Apa artinya? Saya butuh nasihat. Saya perlu tahu apa yang harus dilakukan. Dengarkan, saya akan bacakan beberapa ayat Alkitab. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Rancangan di dalam hati Anda
Itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang bijak tahu menimbanya. Bagaimana menimbanya? Kata Yesus dalam Yohanes pasal 7, siapapun yang percaya kepadaku boleh datang dan minum, karena kata Alkitab, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rancangan di dalam hati manusia seperti air yang dalam, bukan? Tidakkah itu baik? Ayat mana yang dimaksudkannya ketika berkata kata Alkitab? Dia berbicara tentang Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Jadi menurut Amsal, air yang berasal dari hati itu adalah rancangan atau misteri, hikmat rahasia dari Allah. Dan Yesus memberitahu kita bahwa sumbernya adalah Roh Kudus. Dia mengetahui segalanya, bahkan hal-hal tersembunyi dari Allah benar. Dialah sumber air hidup. Jika kita lihat 1 Korintus pasal 2, kita mendapatkannya bersama-sama. Kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kata rahasia tidak berarti misterius seperti dalam bahasa Inggris. Itu dari bahasa Yunani mysterion yang artinya hikmat tersembunyi atau belum sepenuhnya dinyatakan. Bayangkan begini, seorang pelayan datang dan menaruh piring di depan saya. Jika Anda di restoran mewah, mereka menaruh penutup piringnya, bukan? Saya pernah di restoran mewah di mana mereka menghidangkannya. Kami berempat duduk mengitari meja dan ada sebuah penutup. Tiba-tiba pelayan berkata, silakan. Apa yang terjadi? Mereka baru saja menyingkapkan misteri. Sudah ada di sana, terletak di depan saya, tetapi tertutupi, tersembunyi bagi saya. Ketika ia mengangkat penutupnya, jadi nyata bagi saya. Rahasia bukan berarti misterius. Itulah kebenaran yang belum disingkapkan bagi pengertian Anda. Kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami mengatakan ini bukan dengan hikmat ajaran manusia, tetapi Roh Kudus. Membandingkan hal-hal rohani dengan yang rohani. Dengarkan kata Paulus di 1 Korintus 14 ayat 2 dengan digabungkan. Siapa berkata-kata dalam bahasa lidah bukan berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dia mengatakan misteri, rancangan. Rancangan misterius dalam hati manusia seperti air yang dalam. Orang bijaksana menimbanya. Dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kita membicarakan misteri tersembunyi yang disampaikan Roh Kudus dalam bahasa lidah. Membicarakan apa? Membicarakan misteri. Begitulah dengan orang-orang bijaksana. Saya menolong Anda dengan perkataan ini. Seringkali saya tiba di ayat Alkitab dan tidak memahaminya. Lalu saya mulai berdoa dalam roh dan pengertian datang. Seringkali saya menulis buku dan tiba-tiba saya merasa buntu. Saya berkata tak tahu mau melakukan apa. Maka saya bangkit, berjalan-jalan di ruangan hotel, dan tiba-tiba muncul ide lain. Lalu saya duduk dan mulai menulis lagi, kadang sampai berjam-jam. Ketika masih lajang, siapa yang akan saya nikahi adalah misteri. Itu sepenuhnya misteri. Saya benar-benar menyukai gadis bernama Lisa Toscano ini. Saya tahu saya tertarik kepadanya. Saya suka kepribadiannya, tapi saya ingin gadis pilihan Allah. Maka saya berkata kepada Lisa, kami berjauhan. Dia di Arizona, saya di Dallas. Saya katakan, mari berdoa dalam roh 30 menit tiap hari selama 30 hari. Kami melakukannya. 30 menit tiap hari selama 30 hari. Dan saya berkata, dengarkan hatimu. Jika kamu merasa gangguan, tak tenang, maka Allah sedang meminta perhatian kita. Ada sesuatu yang tidak benar. Tapi jika kamu merasa damai, itulah kesaksian Roh Kudus. Dengarkan saya. Alkitab berkata setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dia memberitahu pimpinannya. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Inilah cara utama Roh Kudus memimpin kita, dengan bersaksi. Pernahkah Anda melakukan sesuatu dan Anda merasa terganggu, tidak nyaman, sesuatu merongrong dari dalam? Dan Anda berkata, apa yang salah? Itu baik. Saya pernah mengalaminya. Saya ingin pergi ke sana. Tapi kata Roh Kudus, jangan pergi. Jika Anda hendak pergi dan merasakan damai dalam hati, itulah damai Kristus yang memerintah di dalam hati Anda. Kolose terjemahan Amplified berkata, memerintah seperti wasit. Itulah Roh Kudus. Ini aku. Ini aku. Ada beberapa keputusan dalam pelayanan ini yang telah saya buat. Saya berdoa dalam roh. Saya memutuskan. Saya merasakan damai, teduh.
Jika saya harus menulis surat, saya tidak berkata, tampaknya baik bagi Roh Kudus dan saya untuk melakukan ini, karena Dia tidak mengatakannya. Tentang kurikulum Roh Kudus ini, Dia berbicara kepada saya, karena saya hendak membahas sesuatu yang lain. Saya punya pesan yang lain. Tim kami mendapat judul yang terbaik, dan kami masih akan melakukannya. Tetapi ketika saya berpuasa, Roh Kudus berkata, aku ingin kamu berbicara tentang ini. Maka saya mengubah semuanya. Saya ada kesepakatan dengan Addison dan Lisa. Saya minta peneguhan dari mereka, karena Roh Kudus yang sama dalam mereka berkata, ya, kami merasa ini benar. Kami merasa Anda perlu berbicara tentang Roh Kudus. Banyak keputusan dibuat dengan cara itu. Saya memikirkan sesuatu, saya akan mulai berdoa dalam roh. Saya merasa damai dan saya berkata, oke. Jika saya merasa demikian, saya akan lanjutkan. Kalau tidak, ada sesuatu yang tidak benar. Dan kadang-kadang, saya bisa membuat orang-orang frustrasi. Mengapa? Saya membuat komitmen tidak akan melakukan apapun kalau tidak disuruh Roh Kudus. Dengan kata lain, Dia akan memberi Anda suatu tempat. Seperti, Sherry, biarlah saya berdoa untuk gereja ini di kota ini. Mengapa? Karena Allah sudah memberitahuku. Pergi ke Amerika, bawa apa saja yang sudah kupercayakan kepadamu ke tempat-tempat strategis. Saya tidak perlu tanda-tanda lain, hanya berkata, baiklah saya akan ke sana. Tapi ketika menyediakan kurikulum kami untuk pendeta di seluruh dunia, Allah harus memberi saya perintah. Anda mengerti? Karena mereka ada di luar lingkungan saya. Saya ada di dunia berbahasa Inggris. 20 ribuan gereja menggunakan kurikulum kami dan Allah berkata, aku ingin kurikulummu tiba di tangan semua orang di dunia. Maka saya rapat dengan Addison dan Lisa, saya berkata, saya akan memberikan 250 ribu buku untuk para pendeta tahun depan. Rapat itu memanas. Tapi apa yang saya lakukan? Tuhan tidak berkata apapun soal itu. Roh Kudus tidak berkata, aku mau kamu memberikan 250 ribu buku. Namun itu sejalan dengan apa yang dikatakannya 6 bulan sebelumnya. Aku mengutusmu ke dunia. Anda lihat apa yang saya katakan? Anda harus belajar bagaimana dia berkomunikasi. Ketika Anda berjalan bertahun-tahun dengan seseorang, Anda tahu bagaimana berkomunikasi dengannya. Anda banyak hal yang dikatakan Lisa secara tegas dan terus terang, namun ada juga yang hanya berupa petunjuk dan saya mengerti. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mengerti. Ada misteri sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Mengapa saya melakukan ini? Saya tidak mengerti. Saya akan berdoa dalam roh. Saya akan membaca Alkitab. Dan tiba-tiba saya menyadari apa yang terjadi. Anda mengerti maksud saya? Terus terang, saya perlu mengatakan ini karena ini sangat penting. Beginilah Roh Kudus berhubungan dengan saya. Dan saya yakin Dia ingin saya mengatakannya. Waktu doa saya jadi lebih efektif ketika saya mulai membaca Alkitab di pagi hari. Tuhan menunjukkannya seperti mendapatkan pengait. Sepertinya firman Allah membersihkan semua penghalang dan saya terhubung. Dan ketika saya masuk ke ruangan doa pagi saya terhubung dengan begitu cepat. Hal lain, rahasia lain. Alkitab berkata Allah dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Mazmur 89 ayat 8. Dulu saya bergumul masuk dalam hadirat Allah. Lalu saya mulai saja dengan berpikir tentang betapa ajaibnya Dia. Dia yang ajaib itu berjalan bersama saya di sini. Tiba-tiba saja Dia hadir. Saya berkata, wow, apa yang terjadi? Saya masuk lebih cepat dalam hadiratnya, karena saya menghormati Dia dan Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang menghormatinya. Yesus berkata, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya saya masuk ke hadirat Allah dengan penghormatan yang kudus. Misteri adalah hal-hal yang tersembunyi dari pikiran alamiah kita. Saya ulangi, misteri bisa berupa di gereja apa atau pelayanan apa yang saya terlibat. Apa yang akan saya berikan, rumah apa yang saya beli, apa yang perlu saya doakan, agar para pemimpin efektif. Bagaimana saya berdoa untuk para pendeta, anggota keluarga saya, karena daftarnya sangat panjang. Saya senang Allah tidak membiarkan kita hanya berdoa menurut pengertian kita, karena pengetahuan saya sangat terbatas. Namun ketika saya berserah dalam Roh Kudus, saya ingat seorang pendeta, kami biasa berdoa bersama. Kami sedang di Timur Tengah di dalam roh dan berkata-kata. Lidah kami berubah. Saya pernah di situasi itu di mana saya berdoa untuk sesuatu dan pergi ke Asia. Kadang-kadang pergi ke Afrika. Saya beralih mendoakan diri dan keluarga saya kepada seseorang di dunia yang sedang membutuhkan. Hal yang luar biasa. Itu yang Allah berikan kepada setiap kita. Itulah omaha kita bagi Peyton Manning. Itulah percakapan militer kita. Jadi musuh akan begitu frustrasi. Makanya dia menyerang sangat kuat.
Dia suka kita terkucil, terpisah, dan tidak terkait bersama oleh roh. Paulus bahkan berkata, "Hei, aku bersama-sama kamu dalam pertemuanmu. Aku tidak di sana secara fisik, tetapi rohku dan aku melihat keteraturanmu." Bagaimana ia melakukannya? Dia pergi di dalam roh. Dia sangat tekun berdoa dalam roh yang memberinya pandangan akan apa yang terjadi di sana. Ada seorang suku Masai tinggal bersama beberapa rekan di Pittsburgh, Pennsylvania, dengan orang-orang yang saya kenal. Dia tinggal sebulan di sana dan ia sering melaporkan apa yang sedang dikerjakan keluarganya di rumah. Akhirnya sang tuan rumah berkata, "Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi dengan keluargamu? Anda tidak punya HP, tidak ada jalan darat ke desamu di Kenya Barat. Bagaimana Anda tahu apa yang sedang terjadi?" Katanya, Paulus tahu apa yang sedang terjadi di gereja Korintus. Tuhan menunjukkan saya apa yang terjadi pada keluargaku ketika saya berdoa dalam roh. Jadi ia tetap dapat berhubungan dengan mereka dengan cara itu. Itulah yang Allah beri kepada kita, kemampuan untuk tetap terhubung. Seringkali saya tahu staf saya, rekan kami di Messenger Internasional, berdoa dalam roh bagi saya. Saya sedang menghadapi sesuatu yang berbahaya atau buruk, dan tiba-tiba saya melihat intervensi ilahi. Saya pergi, saya tidak mendoakannya. Atau saya mendoakannya dalam bahasa lidah sebelumnya, atau seorang staf mendoakan saya dalam roh hari itu. Atau istri saya berdoa dalam roh bagi saya, atau putra saya berdoa dalam roh bagi saya, atau beberapa rekan berdoa dalam roh bagi saya. Makanya saya bersyukur bukan hanya bekerja sama secara finansial dengan Messenger Internasional, tetapi juga rekan doa. Saya bersyukur mengetahui ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa bagi kami. Itulah karena hubungan yang kami punya. Area pelayanan yang paling sulit bagi orang percaya adalah pimpinan. Yakobus berkata, jika ada orang kekurangan hikmat, mintalah dari Allah yang memberi dengan murah hati. Bagaimana kita meminta dengan sempurna? Dengan berdoa di dalam roh. Itu berlaku di bisnis dan pemerintahan. Itu berlaku dalam pendidikan. Kita menghadapi berbagai situasi di bidang kita dan tidak tahu melakukan apa. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Berdoalah dalam roh. Tutup pintu kantor Anda. Berdoalah dalam roh. Dengarkan kata Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarimu, yang berfaedah, yang menuntunmu di jalan yang harus kau tempuh. Saya yakin tidak dipanggil jadi pebisnis, tapi jika saya adalah pebisnis, saya akan banyak berdoa dalam roh. Lalu saya memutuskan menurut damai di hati saya. Anda mengerti maksud saya? Saya tahu sebagian Anda telah melakukannya. Saya melihat teman-teman saya sekarang, dan begitulah yang Anda lakukan. Makanya Anda begitu diberkati. Manfaat berdoa dalam bahasa lidah, saya jelaskan dengan cepat. Pertama, menghindari musuh tahu informasi yang mengganggu peperangan kita dengan musuh. Kedua, baru saya jelaskan keintiman dengan Allah. Kita dapat berbicara dengan Allah pada levelnya dengan intim. Ketiga, memberi kita cara menarik pimpinan dan hikmat Allah dari situasi yang kita hadapi. Keempat, memberi kita istirahat dan kesegaran. Kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 14, saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Ada tertulis dalam hukum Taurat. Ia mengutip dari Perjanjian Lama, oleh orang-orang berbahasa lain dan bibir yang lain aku akan berbicara kepada mereka. Apa yang dia kutip? Ia mengutip dari Yesaya 28 ayat 11-12. Oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Katanya, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Seorang teman saya mengembalakan suatu gereja yang besar. Ia bicara kepada seorang pendeta dari gereja yang sangat besar dan berkata, saya sudah siap meninggalkan pelayanan. Saya capek, saya jemu. Teman saya berkata, Anda telah berhenti berdoa dalam Roh Kudus, bukan? Katanya, ya. Katanya, ayo katakanlah, berapa lama Anda berdoa dalam bahasa roh? Ia mulai gagap dan berkata, saya selalu mempersiapkan khotbah dan semua yang akan dilakukan dengan 15.000 anggota gereja saya. Dan saya melakukan ini. Katanya, apakah Anda berdoa dalam roh? Tidak. Sejujurnya tidak. Katanya, mulailah berdoa dalam roh. Itulah istirahat, kesegaran. Sekarang orang ini tidak ingin lagi meninggalkan pelayanan. Mengapa Pendeta Cho dapat mengembalakan 830.000 orang dan tidak kelelahan rohani? Saya kira tidak ada pendeta yang tanggung jawabnya lebih besar dari Dr. Cho. Maksud saya, ia memikul beban dunia karena ia sangat dihormati di seluruh dunia. Ia diamati begitu banyak orang di dunia. Ia berdoa di dalam roh.
Saya mengamati Lester Sumrall, hamba Allah, seorang rasul yang dulu biasa saya jemput dari bandara. Ia tidur hanya 4 jam satu malam. Ia menulis 4 buku dalam waktu yang sama. Ia dikelilingi orang-orang yang lebih muda. Saya pikir bagaimana dia memiliki energi semacam ini? Karena ia beristirahat dengan berdoa di dalam roh. Saya yakin Anda tidak akan mengalami kelelahan seperti yang lain. Jangan salah paham. Kita bukan menyiksa badan kita. Banyak orang mengalami kelelahan karena mereka tidak berdoa dalam roh. Saya kira sebagian orang bekerja terlalu banyak. Mereka tidak menghormati Sabat. Mereka akan kelelahan. Anda harus beristirahat. Dari 10 perintah, inilah satu-satunya yang tidak perlu melakukan apa-apa. Jangan berzina, jangan membunuh, beristirahatlah. Dalam perjanjian lama itu 1 hari yang padat. Jangan terjebak di dalamnya. Dalam perjanjian baru, Anda harus pastikan punya waktu istirahat. Makanya saya bermain golf. Golf menjauhkanku dari pelayanan bisnis, hal-hal yang mengeringkan hati dan memberi saya penyegaran. Saya berdoa dalam roh, itu cara lain saya beristirahat. Kelima, itu membangun manusia batiniah kita. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berbahasa lidah membangun dirinya sendiri. Dengarkan, membangun dirinya sendiri. Kata Yunani membangun adalah oikodomeo. Harafiahnya berarti membangun. Artinya membangun gedung besar. Anda tahu apa kata Yesus soal ini? Ketika berdoa dalam roh, Anda membangun kemampuan manusia batiniah Anda menjadi rumah kehadiran dan kuasa Allah. Yesus mengatakan kata Yunani yang sama ketika berkata, siapa mendengarkan suaraku, seumpama orang yang membangun rumahnya. Kata membangun adalah kata Yunani yang sama. Jadi, Anda benar-benar membangun manusia batiniah Anda. Jadi rumah kehadiran dan kuasa Allah. Saya punya teman, anaknya sakit parah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dokter tidak bisa menanganinya. Dia pergi ke kantornya, berdoa dalam roh selama 5 jam. Dia berjalan keluar kantornya, dia pulang ke rumahnya. Dia memandang anaknya dan semacam kuasa keluar dari mulutnya. Anaknya bangkit dari tempat tidur dan sehat. Itu membangunnya. Anda melihatnya? Luar biasa. Keenam, itu membangun iman kita. Ini seperti pendeta yang baru saja saya katakan. Yudas 20, akan tetapi kamu saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ketujuh yang terakhir, memberi kemampuan menyembah dan bersyukur pada level yang lebih tinggi. Dengarlah kata Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 16-17. Jika engkau mengucap syukur dalam rohmu, bagaimanakah orang biasa mengatakan amin atas pengucapan syukurmu karena dia tidak tahu apa yang kau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik. Dengan kata lain, itu cara lebih murni menyembah Allah. Makanya dikatakan di dalam roh. Luar biasa manfaat yang Allah berikan kepada kita. Makanya sang musuh menyerangnya. Ia menyerang sangat keras. Menyedihkan melihat orang-orang Kristen para pemimpin yang memandang rendah orang yang tidak berbahasa lidah atau berdoa dengan bahasa lidah. Menyedihkan. Mereka adalah saudara dan saudari dalam Kristus. Mereka hanya belum belajar bagaimana berserah di sungai itu. Yang perlu mereka lakukan hanya berserah. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Makanya dia berkata, aku suka kamu semua berbahasa lidah. Allah ingin kita semua mengalami ini. Bagaimana Anda menerima Roh Kudus? Saya ingin mempersiapkan Anda menerimanya. Anda atau pemimpin di kelas Anda berdoa dengan Anda seperti Petrus dan Yohanes ketika datang ke Samaria. Atau, kalau Anda sendirian, matikan saja televisi Anda, hentikan memutar DVD dan berdoalah. Anda dapat dipenuhi Roh Kudus. Saya punya banyak teman yang dipenuhi Roh Kudus di kamar tidur dan di kantor mereka sendiri. Juga banyak teman saya yang menerimanya di depan umum. Tidak ada masalah. Jika belum berbahasa lidah, belum pernah meminta Allah membaptis Anda dengan Roh Kudus, Anda bisa berbicara dengan bahasa lidah yang lain. Jika Anda mohon Allah membaptis Anda dengan Roh Kudus, yang perlu Anda lakukan hanya belajar berserah. Inilah langkah untuk dipenuhi Roh. Pertama dan yang terutama, Anda harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yesus berkata, dunia, orang-orang yang belum diselamatkan tidak dapat menerima pemenuhan Roh Kudus. Kedua, jangan ada pola ketidaktaatan dalam hidupan Anda. Petrus berkata, Allah memberikan Roh Kudus bagi mereka yang mentaati Dia. Pengalaman saya, satu hal yang membuat orang tidak menerima Roh Kudus adalah tidak mengampuni.
Banyak orang memohon dipenuhi dengan Roh Kudus, namun mereka masih bergumul. Alkitab masih tetap kering. Mereka tidak merasakan hadirat Allah. Lalu mereka mengampuni, dan mereka segera dipenuhi dengan hadirat Allah. Mereka berbahasa lidah dan bernubuat, atau salah satunya. Ketiga, yang perlu Anda lakukan untuk menerima Roh Kudus adalah meminta. Kata Yesus, jika anakmu meminta roti, bapa mana yang memberinya batu? Atau jika dia minta ikan, akan memberikan ular kepadanya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan cemas bahwa jika Anda meminta Roh Kudus, Anda mungkin akan menerima roh jahat. Saya tidak percaya ada orang-orang yang berpikiran begitu. Jika Anda meminta Roh Kudus kepada Allah, Dia tidak akan memberi setan. Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Keempat, Anda harus berkata-kata. Tolong dengarkan ini. Jangan berharap Roh Kudus akan merebut lidah, mulut, dan nada suara Anda dan membuat Anda berbicara. Mengapa? Dia memberi Anda kehendak bebas. Anda harus berserah, musuh mendesak, Roh Kudus memimpin. Roh Kudus akan memberikan kata-kata kepada Anda, akan muncul dan naik seperti gelembung dari kedalaman laut. Anda mungkin hanya melihat satu suku kata. Lihatlah itu seperti satu gulungan benang dalam tali, dan Anda baru melihat ujungnya. Ketika Anda berkata-kata dengan iman, kata-kata lainnya akan datang. Lakukan dengan iman. Anda tidak akan dapat berbahasa Inggris dan Spanyol persis pada waktu yang sama. Ketika Anda berserah kepada Roh Kudus untuk berbahasa lidah, Anda tidak dapat berbahasa Inggris. Ucapkanlah apa yang diberinya kepada Anda dengan iman. Mungkin dimulai dengan bibir yang gagap, tapi akhirnya akan menjadi satu, atau dua, atau tiga, atau beberapa bahasa. Pastikan saja Anda melakukannya dengan iman, dan Anda akan terima. Jadi ada 3 area Anda harus berserah, karena berserah adalah kuncinya. Berserahlah dalam bibir, lidah, dan nada suara Anda. Rasul Paulus berkata, Dia suka Anda semua berbahasa lidah. Saya harap Anda mengerti mengapa saya habiskan waktu dalam 2 sesi terakhir ini. Karena saya yakin Allah ingin kita memiliki bahasa itu, menghubungkan kita bersama, bukan kelompok tertentu yang melakukan ini. Saya bicara tentang menghubungkan kita dalam roh, dalam peperangan rohani, dan membawa bangsa-bangsa bagi Yesus Kristus. Ingatlah, kerinduan Roh Kudus adalah melihat jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dia akan memimpin Anda melihat ladang tuaian dan mendoakannya, merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah kerinduannya. Anda telah memasuki persekutuan dengannya. Saya harap Anda menghabiskan waktu yang luar biasa bersama Roh Kudus. Dengarkanlah sesi ini lagi dan lagi. Karena iman timbul dari mendengar, dan mendengar. Itu berulang. Anda mungkin mendapat banyak hal dari Tuhan dalam sesi ini, namun ketika itu diulangi, Anda akan mendapat lebih banyak lagi. Sebab firman Tuhan tidak pernah basi dan tua. Teruslah mendengarkannya. Kami mengasihi Anda di Messenger Internasional. Kami mendorong Anda setia pada gereja lokal Anda. Sangat penting bagi Anda bersama dengan pendeta, para pemimpin dan gereja lokal Anda, berdiri bersama dalam visi panggilan Allah bagi mereka untuk kota Anda. Tetaplah terhubung. Tuhan memberkati Anda, suatu kehormatan melayani Anda. Terpujilah Tuhan atas apa yang telah diberikannya kepada kita.